Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu sehat ya. Biar kita bisa terus bertemu dalam mata pelajaran informatika dan tentunya bersama Pak Aram dan Sadeli. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar kita senantiasa diberikan kelancaran dan juga keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Kalian yang ada di rumah, ikutin Pak Ramdan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzukni fahman, wa alhikni bisolihin. Amin. Nah, anak-anak, tahukah kalian hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar untuk mencari informasi di internet. Pastinya penasaran dong, gimana sih caranya mencari sebuah informasi di internet supaya kita dapat informasi yang benar dan bukan informasi yang bohong atau sering disebut dengan kata hoax ya. Yuk langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini untuk mencari informasi di internet. Orang-orang di seluruh dunia mencari informasi melalui internet. Apakah kalian pernah mencari informasi di internet? Misalnya kita mau cari tutorial minum air. Ada nggak di internet? Ada ya. Kalau kita cari jangankan tutorial minum air, kita cari aja tutorial bernafas aja ada loh di internet. Nah, informasi yang dicari oleh orang-orang di internet itu sangat beragam. Misalnya bisa mereka mencari tentang makhluk hidup, misalnya mencari spesies langka dari Indonesia misalnya. Atau bisa mencari sejarah, misalnya sejarah Perang Dunia Kedua. Atau bisa aja misalnya orang tuh mencari tentang teknologi. Contoh yang paling sering itu biasanya Pak Ramdan tuh cari kalau mau beli laptop, misalnya cari laptop dengan spesifikasi paling bagus tuh apa. Biasanya Pak Ramdan cari di internet, tapi tentunya dengan beberapa perbandingan ya. Kita lanjut. Nah, apakah kalian pernah mencari informasi menggunakan mesin pencari kayak misalnya Google? Ayo, pasti pada pernah kan? Terus pernah nggak kalian menggunakan situs ensiklopedia daring atau online seperti misalnya Wikipedia? Mungkin kalau ini ada yang pernah, ada juga yang belum pernah ya. Terus kita lihat apa sih Google itu? Jadi Google itu adalah sebuah mesin pencari. Dan Google itu bisa kalian akses di alamat ini nih ya, http atau bisa juga di www.google.com. Nah, seperti inilah kurang lebih tampilannya ya. Dan di sini kita bisa nyari apa aja. Bahkan misalnya yang tadi tutorial minum air aja ada. Kita lanjut. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan mesin pencari? Jadi yang dimaksud dengan mesin pencari atau search engine itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Misalnya kita mencari tutorial bernafas. Nah, maka Google akan mencarikan konten yang ada di internet dengan kata kunci tutorial bernafas. Maka nanti akan muncul hasil pencariannya. Contoh dari mesin pencari yang sangat populer itu adalah Google dan Bing. Biasanya pasti paling banyak yang menggunakan Google ya. Kita lanjut. Nah, kalau Wikipedia sendiri, Wikipedia itu adalah sebuah ensiklopedia daring yang mana pengunjungnya itu bisa berkontribusi dalam penulisan artikelnya. Terus Wikipedia ini bisa kalian akses di alamat www.wikipedia.org. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Terus apa sih yang dimaksud ensiklopedia daring? Nah, ini dia. Ensiklopedia daring itu adalah katalog informasi tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Jadi, ensiklopedia ini hanya berisi fakta yang akurat ya, yang pastinya akurat ya.
Nah, contoh dari ensiklopedia daring ini adalah yang tadi ya, yang barusan kita lihat, Wikipedia, dan juga ada Ensiklopedia Britannica. Selain itu tentunya masih ada yang lain, cuman ini Pak Ramdan ambil contoh 2 aja. Nah, ini nih yang paling penting. Ketika kalian mencari sebuah informasi di internet, kita sebaiknya mencari lebih dari satu sumber. Jadi jangan misalnya ketika mencari informasi cuma satu sumber langsung kita percaya, jangan. Kita harus cari dari sumber lainnya. Kenapa? Karena hal ini kita lakukan untuk memeriksa kebenaran dari informasi tersebut ya. Kenapa informasinya harus dicari kebenarannya? Karena kita harus selalu ingat bahwa tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Karena banyak sekali informasi di internet itu yang hoax ya, atau bohong. Jadi kita harus mencari informasi-informasi dari situs-situs yang terpercaya saja. Nah, oke anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas evaluasi ya. Tugas evaluasinya kalian mengerjakan Google Form, ini linknya ya. Nanti juga linknya akan Pak Ramdan kirim ke grup kelasnya masing-masing ya, supaya kalian bisa lebih mudah dalam mengaksesnya. Terima kasih. Halo anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga ilmu yang Pak Ramdan berikan kepada kalian hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jangan pernah lupa ketika kita mencari sebuah informasi di internet, jangan hanya mencari dari satu sumber saja ya, dan selalu mencari di sumber atau di situs yang terpercaya saja, supaya kita tidak mendapatkan informasi yang bohong atau hoax ya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Pak Ramdan ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugas Google Form-nya ya. Dan Pak Ramdan memohon maaf apabila dalam pembelajaran kita hari ini ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.